Ini bukan kisah tentang warisan. Ini bukan kisah tentang warisan. Tetapi ini tentang kasih yang luar biasa. Karena kalau kita lihat dan periksa tentang anak ini bapaknya masih hidup. Dan yang dipikirkannya hanyalah warisan. Akhirnya diambilnya warisan itu dan kemudian jadi masalah. Bapak dan Ibu, dewan juri, teman-teman, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Della Tista Ono, biasa disapa Della Tista. Saya perwakilan dari SMP Negeri 14 Borong. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan bertutur kitab suci yang diambil dari Injil Lukas, pasal 15, ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Keduanya adalah anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, yang bungsu berkata kepada ayahnya, Ayah, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu, sang ayah menuruti permintaan anak bungsunya itu dan membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini milikmu dan ini milikmu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup bersenang-senang dan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun melarat. Lalu, ia pun pergi dan bekerja pada seorang majikan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi peliharaannya. Karena merasa sangat lapar, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Dalam hati ia berkata, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah anak itu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi kata ayah itu kepada hamba-hambanya, lekaslah Bapa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lebut nabun itu, sembelilah dia, dan marilah kita bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan mendekati rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Bapak dan Ibu, Dewan Juri, teman-teman, serta hadirin yang saya cintai. Apa pesan dan makna dari cerita tersebut? Yang pertama, kasih dan pengampunan tak bersyarat. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan yang diwakili oleh sang ayah dan senantiasa menunggu dan mewakili. Makna dan pesan yang kedua, kesalahan dan pertobatan. Anak yang hilang ini mewakili setiap orang yang berdosa dan menyimpang dari kehendak Tuhan, namun masih memiliki harapan untuk kembali kepadanya. Teman-teman, demikian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Merdeka!